Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi adzana bil imani bih wa hadana ila azmi syari'ati wa asadana bitibai abdoli rusuli. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah bi uluhiyatihi wa ruhubiyatihi wa asmaihi wa sifatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan iman, memberi petunjuk pada kita menuju keagungan syariatnya, memberikan kebahagiaan kepada kita dengan mengikuti Rasulnya yang paling mulia. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata tanpa sekutu baginya, baik dalam uluhiyah, rububiyah, nama dan sifatnya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, berikanlah rahmatmu, keselamatanmu dan barokahmu kepada junjungan kami baginda Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya semuanya dan setelahnya. Amin Allahumma amin. Wahai saudaraku semuanya, jamaah itikat Ahlussunnah wal Jamaah yang selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah di malam Jumat yang penuh barokah dan penuh rahmat ini saya membawakan tausiah yang berjudul Wahai diri, ingatlah mati. Wahai diri, mengapa engkau begitu berani menunda taubat, padahal yang lahat tidak pernah menunda panggilannya? Mengapa engkau begitu tenang bermaksiat, sementara malaikat maut tidak pernah memberitahu kapan ia datang? Wahai diri, jika engkau tidak membatasi langkahmu dari dosa, maka engkau sedang menggali jurang dengan tanganmu sendiri. Setiap maksiat yang kau ulangi adalah satu langkah mendekat kepada kesesatan, dan setiap kesesatan yang kau biarkan adalah jarak yang semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah engkau takut, wahai diri, jika ajal menjemputmu saat tanganmu masih kotor oleh dosa, saat lisanmu masih basah oleh ghibah, saat matamu belum bertobat dari pandangan haram, saat hatimu masih dipenuhi kesombongan dan kelalaian? Betapa menyeramkan mati dalam keadaan dimurkai, dibangkitkan dalam keadaan memalukan, dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa amal yang bisa menyelamatkan. Nauzubillah summa nauzubillah. Wahai diri, berapa banyak dosa yang telah kau kumpulkan hari ini, sementara kematian tidak pernah bertanya apakah engkau sudah siap. Engkau tertawa padahal yang lahat sedang menunggu. Engkau bermaksiat padahal kain kapan sudah ditenun untuk tubuhmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Quran surat Ali Imran ayat 185. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan saat ia meninggal. Hadis riwayat Muslim. Wahai diri, kematian bukan sekedar perpisahan. Kematian bukan sekedar berpisah dengan dunia, bukan hanya meninggalkan keluarga dan harta. Kematian adalah awal dari perjalanan yang tidak bisa diulang, awal dari penyesalan yang tidak lagi berguna. Hari itu, hai diri, tidak ada lagi salat yang bisa ditambah, tidak ada lagi sedekah yang bisa diusulkan, dan tidak ada lagi istighfar yang bisa diulang. Hari itu hanya ada satu pertanyaan, apa yang kau bawa? Bukan siapa engkau di dunia, bukan seberapa besar jabatanmu, bukan seberapa banyak hartamu, tetapi seberapa ikhlas amalmu dan seberapa besar taubatmu. Renungkanlah wahai saudaraku semuanya, jika engkau mati saat bermaksiat, maka engkau dibangkitkan di atas maksiat itu. Jika engkau mati saat lalai, maka engkau dibangkitkan dalam kelalaian. Wahai diri, takutlah engkau mati dalam keadaan Allah murka sementara engkau belum sempat meminta ampun. Ulama telah mengingatkan kepada kita semua kisahnya. Para ulama berkata dengan penuh luka di hati, musibah yang lebih besar dari kematian adalah lalai darinya, berpaling dari niatnya, kurang memikirkannya, dan tidak beramal untuk menghadapinya. Betapa benarnya kalimat ini, sebab banyak manusia menangis saat orang meninggal, namun tidak menangis untuk dirinya sendiri.
yang sedang berjalan menuju kematian. Banyak manusia mengiringi jenazah, namun lupa bahwa suatu hari ia sendiri yang akan diiringkan, diangkat, dimandikan, dikafani dan diturunkan ke tanah sendirian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hingga apabila kematian datang kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, ya Rabbku, kembalikanlah aku. Quran surat Al-Mu'minun ayat 99. Wahai saudaraku semuanya, kuburan itu sunyi, gelap, sempit dan dingin. Di sanalah engkau akan ditanya tanpa pembela, tanpa alasan. Jika amalmu baik, kuburmu menjadi taman surga, namun jika dosamu lebih berat, kuburmu menjadi lubang neraka. Wahai diri, apakah bekalmu cukup untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir? Ataukah engkau berharap Allah mengampuni padahal engkau sendiri enggan bertobat, tapi penyesalan itu datang terlambat? Pintu dunia telah ditutup, pintu amal telah dikunci. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, sekali-kali tidak itu hanyalah ucapan yang ucapkannya saja. Quran surat Al-Mu'minun ayat 100. Dan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kubur adalah tempat pertama dari perjalanan akhirat. Hadis riwayat Tirmizi. Jika engkau selamat di kubur, maka setelahnya lebih mudah. Namun jika tidak, maka yang setelahnya jauh lebih mengerikan. Wahai diri, kubur itu sempit dan ia akan menghimpit orang yang penuh dosa. Ia gelap dan hanya amal yang akan menjadi cahaya. Masihkah engkau menunda tobat, padahal napasmu bisa berhenti kapan saja? Masihkah engkau bermain-main dengan dosa, padahal kubur tidak pernah bermain-main? Menangislah sekarang wahai diri, sebelum engkau menangis di tempat di mana air mata tidak lagi berarti. Rendahkanlah hatimu, pecahkanlah kesombonganmu, dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sebenar-benarnya. Amin Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu dari Tuhanmu yang maha mulia? Quran surah Al-Infitar ayat 6. Apakah dunia, apakah harta, apakah sawah, dan apakah pujian manusia? Padahal Allah telah mengingatkan, kehidupan dunia hanyalah kesenangan menipu. Quran surat Al-Imran ayat 185. Para ulama berkata, musibah terbesar adalah bukanlah kematian, tetapi lalainya darinya, tapi mengingatnya dan tidak mempersiapkan diri menghadapinya. Banyak orang takut mati namun tidak takut hidup dalam dosa. Banyak orang menangis saat jenazah dibawa namun lupa bahwa sebentar lagi ia sendiri yang akan dibawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Namun ingatlah saudaraku semuanya, ayat ini adalah harapan bagi mereka yang bertobat, bukan bagi mereka yang sengaja menunda. Wahai saudaraku semuanya, renungkanlah baik-baik di antara kisah ini, kisah tangisan Imam Syafi'i. Tahukah kalian, Imam Syafi'i ulama besar, imam mazhab, hafal ribuan hadis, ilmunya memenuhi dunia. Namun ketika sakit menjelang wafat, beliau menangis dengan tangisan yang dalam. Seseorang bertanya kepadanya, wahai imam, bagaimana keadaanmu pagi ini? Imam Syafi'i menjawab dengan suara lemah, pagi ini aku bangun sebagai orang yang akan meninggalkan dunia, berpisah dengan saudara dan menuju kepada Allah. Aku tidak tahu apakah ruhku akan menuju surga atau menuju neraka. Lalu beliau berkata, seandainya aku tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima satu amal dariku saja, itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Wahai jamaah rahimakumullah, ini tangisan Imam Syafi'i. Lalu bagaimana dengan kita yang amalnya sedikit dan dosanya bertumpuk? Kisah selanjutnya adalah tangisan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang adil zuhud. Pemerintahannya penuh keadilan. Namun istrinya meriwayatkan setiap malam Umar menangis hingga janggut dan bantalnya basah oleh air mata. Suatu malam istrinya bertanya, wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau menangis sedalam ini? Umar menjawab sambil terisak, aku mengingat hari ketika Allah mengumpulkan manusia, lalu satu kelompok ke surga dan satu kelompok ke neraka. Kemudian beliau berkata, aku tidak tahu aku termasuk kelompok yang mana. Padahal beliau adil, padahal beliau pemimpin umat, padahal beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita yang sering lalai dengan bermaksiat dan berat untuk tobat? Kisah berikutnya adalah tangisan Fudal bin Iyad.
Fudail bin Iyad dulunya seorang perampok jalanan, lalu Allah memberinya hidayah. Setelah taubat ia menjadi ulama besar yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ia membaca ayat, belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk kusuk hati mereka mengingat Allah. Quran surat Al-Hadid ayat 16. Seketika itu ia jatuh tersungkur dan menangis keras. Ia berkata, "Ya Allah, sungguh waktunya telah datang, sungguh waktunya telah datang." Namun setelah menjadi ulama pun setiap kali disebut neraka, Fudail menangis hingga pingsan. Ia berkata, "Aku takut Allah mengampuniku, namun tidak meridhoi diriku." Wahai saudaraku semuanya, jika para ulama yang ilmunya tinggi dan amalnya berat masih menangis karena takut kepada Allah, maka di mana air mata kita? Apakah kita merasa aman dari azab Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Quran surat Al-Araf ayat 99. Maka marilah saudaraku semuanya, kita tundukkan kepala dan angkatlah kedua tangan kita untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini. Ya Allah ya Rabbi, kami terlalu banyak dosa, namun terlalu sedikit air mata. Jangan Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan Engkau murka. Jika hari ini adalah hari terakhir kami, maka terimalah taubat kami ya Allah. Terangilah kubur kami, ringankanlah hisab kami, dan selamatkanlah kami dari api neraka-Mu. Jadikanlah kematian kami sebagai pertemuan yang indah denganmu ya Rabb, bukan awal dari azab-Mu. Jika dosa-dosa kami membunuh, maka ampunilah jauh lebih luas ya Rabb. Jika kami tidak mampu menangis karena takut kepadamu, maka jadikanlah hati kami merasa hancur di hadapan-Mu ya Rabbi. Jangan Engkau matikan kami kecuali dalam keadaan bertobat ya Rabb. Ampunilah dosa kami ya Allah sebelum kami dikuburkan. Husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Jangan Engkau matikan kami dalam keadaan bermaksiat kepadamu ya Rabbi. Jadikanlah akhir hidup kami dengan kalimat la ilaha illallah. Jika Engkau panggil kami nanti, panggillah kami dalam keadaan Engkau ridho kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.